SMP Negeri 4 Purworejo mencerdaskan tunas bangsa, mendidik membekali keterampilan diri, rendah hati berbudi mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang pada kesempatan sore hari ini ya Mas, ini sore hari ini. Sore. Kembali saya Dwi Suryanto, guru SMP 4 Purworejo yang dulu SMP Negeri 3 Purworejo. Kali ini kedatangan Mas Hari. Nanti nama lengkapnya silakan nanti Mas Hari yang akan ngetikau sendiri. Sebelumnya Mas, biasa kita akan mengingatkan bahwa SMP 3 dulu, SMP 4 sekarang. Oke, bareng-bareng kita ke sana. SMP 3 dulu, SMP 4 sekarang. Oke, ada lagunya Mas. Oh, Mas luar biasa. Mantap. Iya. Nadanya sekian, saya tahu jenengan itu nadanya agak tinggi. Saya kemarin dengar jenengan nyanyi lagu ciptaannya W.R. Supratman. Oh iya. Di channel Romansa Purworejo. Matur nuwun. Iya. Kita satu scene. Malah bukan. Iya, bagus. Nada sekian. 1, 2, mulai. Sekolahku, sekolah Anda, sekolah kita. Wah, kompak ya Mas. Harus kompak. Oh, harus kompak. Ya. Apalagi kalau latihan ya. Iya. Dan apalagi sore ini juga kayaknya pas ya, suasana sore ini dengan artinya kekompakan itu harus dibangun di awal. Setuju saya. Baik, semuanya saja, utamanya yang mungkin seangkatan dengan Mas Hari, kalau mungkin bisa menyimak acara ini, atau pada umumnya juga punya Alpega pada umumnya, dan Spenska secara keseluruhan kalau menyimak acara ini, bahwa sekali lagi bahwa acara ini kita laksanakan tujuannya untuk mengeratkan persaudaraan sesama alumni dari SMP 3 atau SMP 4 dengan materi tentu saja hanya obrolan santai saja. Iya. Oke Mas Hari. Iya. Silakan Mas Hari memperkenalkan diri, namanya, lulus tahun berapa, terus alumni tahun berapa, waktu itu sekolahnya ada di mana atau kelasnya. Dipersilahkan biar mereka itu teringat kembali memo yang pada waktu yang itu. Baik, Alpega dan juga semuanya adik-adik SMP Negeri 4. Ya, sekarang SMP Negeri 4. Sekarang SMP Negeri 4. Perkenalkan, saya Hari Purwanto. Hari Purwanto, panggilannya Hari Yudhistira. Hari Yudhistira, ya nggak apa-apa. Itu nama brand. Oh, nama brand. Oh ya. Iya, sama dengan waktu pernah kami datangkan itu Pak Sukoso. Pak Sukoso nggih. Pak Sukoso DM kan? Iya. Ternyata DM-nya itu brand tadi itu. Ketika itu Pak Sukoso itu sering menulis di majalah atau surat kabar yang akhirnya dikirimkan ke Dulang Mas. Nah, supaya brand tenar, maka ditambahi Sukoso DM. Hari Purwanto alias Hari Yudhistira. Dipersilakan. Ya, baik. Senang sekali saya diundang oleh Pak Dwi di sini, satu kehormatan buat saya. Dan saya jadi mengulang kembali ceritanya, ini jadi reunian. Ya. Kalau saya ceritakan dulu tuh kelas saya di sebelah sana Pak Dwi, di kelas 1B. Saya dari kelas 1, 1B, 2B, 3B. 3B. Itu saya di masuknya tahun 1990. Tahun mohon maaf, 1987. 90 itu keluarnya. Oh iya. Ya. 87 itu kalau cerita ada satu kebanggaan karena saya berasal dari desa yang sangat pelosok, Desa Somongari. Nggak usah pakai sangat, kalau pelosok itu jelas sudah. Oh gitu ya? Maksudnya biar lebih yakin. Desa pelosok, Desa Somongari, jadi desa tempat kelahiran W.R. Supratman. Nah itu, meskipun pelosok tapi kan melahirkan komposer. Ya, silakan. Tapi sebenarnya juga di sini udah ada komposer juga loh. Jadi waktu itu di tahun 87 saya lulus SD, kemudian di rata-rata kan waktu itu kan SMP belum sebanyak sekarang Pak Dwi. Jadi
di desa saya yang masuk ke SMP 3 ini ada 3 orang. Ada 3 orang. Kemudian yang lainnya kan rata-rata kalau dulu SMP Negeri Kaligesing, SMP kemudian Negeri masih Kaligesing. yang SMP yang lainnya juga tidak sebanyak sekarang gitu ya. Ya. Ketika di desa itu saya hanya bagian kecil dari yang masuk di sini, itu jadi ketika pulang sekolah, itu kayaknya jadi kayak bukan iya. besar kepala tapi merasa hebat ya. Jadi bajunya agak sesak sedikit. Ya. Nah, tapi ada pengalaman yang sangat berharga waktu itu. Jadi saya tinggalnya di Balitono, di tempat mbah saya. Oh gitu. Jadi ya. dari Balitono Ngentak sampai sini itu tiap hari jalan kaki. Jalan kaki. Melewati Bu Penceng, kemudian Jalan Kolonel Sugiono, Kehadalan, kemudian masuk di SMA Bruderan. Nah gitu. Itu perlu dengan apa tilas. Itu pengen apa tilas. Tapi kok sekarang jalan 5 menit kok sudah nggak kayak dulu ya Pak. Itu. Iya. Terus kalau waktu kelas 1 tuh sama teman-teman, jadi saya dulu di kelas 1B ada Andra Nuryati, Agus Rifki, Arif dan teman-teman yang lain. Itu selalu ngitungin bis di luar. Karena kan dulu terminal di sebelah sana Pak Dwi. Waktu ngitungin bis itu pukul berapa Mas? Itu sebelum masuk. Oh ya, lah makanya. Jadi kalau jenengan jawabnya pukul 9, wah. Jadi masuk kan jam 7 ya jam waktu 7. itu. Setengah 7 dengan bel listrik atau bel enteng-enteng? Enteng-enteng. Oh, saya masih ingat yang pakai gini itu Pak Stefanus. Pak Stefanus yang gini-gini. Ya. Tapi kadang-kadang juga muridnya yang nakal juga bisa kadang gini-gini. Oh iya. Iya. Kadang sering ini. Jadi pada waktu itu tapi bukan saya ya. Oh, iya. Jadi belum saatnya bel pulang, tapi ada anak yang iseng. Nah, itu akhirnya terus kita kemas-kemas. Iya. Nah, terus ada pulang semua. Dan ternyata dia mesti di sana yes gitu. Iya, seperti itu. Iya. Ya. Terus ada banyak pengalaman yang sangat berharga di sini karena saya termasuk yang introvert, saya bukan yang terkenal. Artinya saya juga bukan yang 10 besar teladan yang nilainya bagus, tapi ya artinya saya tengah-tengah gitu ya. Yeah. Tetapi yang sangat berkesan itu saat Jerit Malam. Oh ya. Jerit Malam itu saya ada cerita, jadi pas pramuka ya itu. Pas pramuka. Ya. Itu kelas 1. Kan kalau bikin tenda, bukan nggak tenda tapi di sini. Oh ya di sini. Kemudian masak itu karena anak-anak kecil yang masak, jadi masak nasi itu segani meledes. Yang masak Mas tadi siapa? Anak ini perkelompok anak-anak masak sendiri-sendiri kan. Nah kemudian kita di oyak-oyak itu kalau pas jam 3 kan harus ke Jerit Malam itu. Nah itu sebelum jam 3 itu harus masak gitu kan. Ternyata karena terburu-buru nasinya itu meledes. Nah saya tuh masih ingat ketika saya bilang segane atus gitu. Itu jadi viral, kalau sekarang jadi viral gitu ya. Jadi hari segane atus gitu. Oh, itu jenengan yang masak? Bukan, saya cuma yang merasakan. Saya cuma bilang, tapi saya nggak ngerti ya, karena ucapan saya itu katanya nggak ngerti. Saya bilang, Mas, ki kok segane atus ya? Nah, saya padahal biasa aja, tapi ternyata dari situ tuh kata nggak ngerti kok. Akhirnya banyak orang yang akhirnya mengikuti. Nah, kayak gitu. Itu terus yang pengalaman yang lain lagi itu pernah. Saya tuh sebenarnya hanya nggak ikut-ikut. Maksudnya waktu itu kan kepala sekolahnya Bapak, mungkin almarhum Pak Saparto nggih. Pak Saparto, ya. Beliau kan saya sangat takut kan sama beliau kan disiplin banget. Disiplin. Jadi kalau yang rambutnya gondrong langsung ke kelas-kelas dipanggil. Enggak dipanggil, jadi langsung ke kelas. Oh, langsung ke kelas bawa gunting. Bawa gunting. Wah, iya. Nah, padahal saya itu menurut saya nggak termasuk gondrong, tapi saya termasuk jadi korban ini potongan di sini gitu. Sampai sekarang itu ini saya nggak berani lepas topi ya. Saya kira sampai sekarang. Maaf. Tapi matur nuwun Pak. Saya sangat berterima kasih Pak Saparto. Beliau sangat hebat dan seorang bapak yang luar biasa menurut saya. Iya. Memang penanaman disiplin waktu dulu sama sekarang ya maunya sama Mas, tapi penerapannya. Betul. Jadi kan kalau misalnya di guru sekarang bawa gunting masuk kelas, ada yang jepret dilaporkan ke sudah ini ya masalah ya. Iya. Tapi bersyukur ya di zaman dulu ya, maksudnya ketika kita diposisikan seperti itu kita nggak pernah sakit hati loh ya. Saya merasa bahwa beliau itu sangat mungkin saat itu kita marah gitu ya, tapi juga akhirnya ya tetap kita sadar bahwa beliau adalah orang tua yang baik seperti itu. Iya. Gitu. Betul. Iya. Terus kalau boleh tahu ini Mas, panjenengan kesibukannya? Saat sekarang saya di Jogja.
Di Jogja. Kemudian saya bekerja di salah satu instansi UGM, Oh iya. di salah UGM. satu hotel Oh iya. miliknya UGM, Miliknya di UGM. Hotel UGM. Oh iya. Nah ini adik-adik kelas yang memang suka atau pernah punya cita-cita masuk ke dunia kepariwisataan, Ya. silakan bisa mengkontak Mas Hari ini. Atau keluarga, adik-adik kelas atau alumni yang mempunyai kepentingan atau mempunyai acara di Jogja, Boleh. khususnya di sekitar UGM. Iya. Kok di situ judulnya mau mencari hotel. Betul. Nah ini Bisa. jangan khawatir. Bisa langsung kontak saya. Telepon langsung Mas Hari, mesti Iya. akan dicarikan tempat yang paling nyaman. Iya. Nah itu fungsinya kita bersilaturahmi seperti Betul. ini. Nggih. Gitu. Iya. Ya. Dan Iya, Mas. memang waktu itu saya malah nggak punya kepikiran mau masuk ke hotel gitu ya. Oh gitu. Jadi Emang waktu itu kepikirannya masuk ke mana? Oh ya Mas Hari, Ya, ya. dari SMP 3 waktu itu, Ya, ya. terus sekolahnya ke atasnya ke SM. saya ke SMKK. Oh, ke Karena SMKK. sebenarnya cita-cita saya itu pengen masuk ke kapal pesiar, Oh, tapi gitu. tidak kesampaian. Ya. Ya. Mungkin sudah berangkat dulu ya. Iya, ditinggal. Ditinggal. Ya. Iya. Iya, oke. Oh, Terus, iya. ya. Kenangan yang Kenangan Oh. yang paling indah adalah di saat saya paling berkesan dengan guru bahasa Inggris namanya Pak Ani. Oh, guru bahasa Inggris asmanipun Pak Ani. Iya. Berkacamata ya? Berkacamata. Iya. Mungkin sekarang sudah pensiun ya? Sudah Ya. lama. Ya. Saya Tapi cuma- kalau sini ada kegiatan Pak Ani itu pernah diaturi rambut. Ya. Ya. Nah, yang paling lucu itu waktu itu saya diminta untuk mengucapkan kelas 1, mengucapkan Ya. blackboard. Saya nggak bisa. Blackboard. Saya bisa. Oh, nggak bisa? Blackboard. Oh gitu, memang aslinya gitu, blackboard. Ya Oh, kan ya. blackboard gitu kan. Tapi saya bilangnya blackboard gitu. Ya. Nah, tapi R-nya itu agak kepanjangan jadi blackboard. Blackboard. Nah, Ya, gitu. Jadi ya. tapi beliau sangat kan pakai stick drum band. Saya di ini. Duduk. Oh, duduk. Duduk ya bekas dengan guntingan tadi. Jadi double koyo, saja. double. Nah itu koyo pas gitu ya. Iya. Tapi berawal dari itu ya saya bersyukur akhirnya dari itu saya mulai mencintai bahasa Inggris Iya, karena iya. bahasa Inggris Rata-rata juga seperti itu, iya. memang. Iya. Ya. Iya, itu kan bisa jadi membekaskan Betul. Mas. Ya, jadi Iya, pada iya. anak-anak itu dia mesti harus ada upaya untuk menjadi lebih baik, menjadi Betul. lebih bagus. Iya. Maaf, pada waktu dulu mungkin memang yang namanya penerapan disiplin, penerapan bekerja keras itu betul-betul memang Iya. di apa ya, aktualisasikan. Ya. Kalau sekarang ini perbedaannya sama tujuannya, hanya penanaman karakter atau disiplin atau suka bekerja keras dan sebagainya itu memang sudah dituangkan di rencana pengajarannya. Iya, itu seperti itu. Hanya kalau yang seperti tadi sebenarnya itu lebih kena itu Ya. sebenarnya. Ya. Mungkin karena saya termasuk generasi yang dulu, Ya. jadi saya merasa kok lebih seneng yang kayak dulu ya. Maksudnya, ya mungkin Iya. kalau sekarang jelas sudah beda ya. Artinya, Iya, kalau Kan. kalau sekarang ini malah apa ya? Hampir tidak ada Mas. Maksudnya Karena, ya? Maaf, sekarang ini kan kemarin apalagi ada pandemi ya. Betul. Ya, kita nggak pernah ketemu sama anak-anak. oh ya harus daring ya. Iya, harus daring Iya. gitu, ya. Ya. Ya, kenangan paling yang tidak terlupakan dari saya itu waktu itu saya masih ingat pulang di belakang itu kan ada saya kurang tahu kalau sekarang belakang sini Belakang sini ada pintu. ada pintu. Ya, itu kan sebelahnya langsung bergelintir. Iya. Nah, biasanya kalau kita di jam-jam yang jam kosong Oh, itu kan iya. kita langsung ke sana gitu. Oh, gitu. Nah, suatu saat ternyata itu ada ya saya diajak, bukan saya loh ya, saya Iya, cuma iya, diajak. iya. Nah, sementara yang kita berlima, saya lupa waktu itu dengan siapa. Terus Satu yang saja Mas mungkin kalau masih ingat. Mungkin di antara 5 itu tadi ada yang melihat. Arif Sabtono, saya Nah, masih ingat. ini Arif Sabtono. Saya- 5 Dia ya itu, Ya. terus ke sana. ke sana. Terus ketika giliran saya itu ternyata ada guru di belakang. Ya, ada ya. Akhirnya yang 4 sudah lolos, saya sendiri yang enggak. Cek gitu ya. Wah, saya bisa bayangkan itu. Itu yang paling. Tapi gurunya itu saya kok lupa ya. Pak siapa ya sebentar? Ya, ya. Saya lupa waktu itu. Ya. Tapi saya ingat, saya Tapi masih. itu tapi kan- saya nggak diapa-apain, nggak sampai ke BB, cuma diberitahu. Tapi kan itu tujuannya tidak bolos kan Mas, cuma ke sana gitu aja ya. Tujuannya tidak bolos tapi nonton. Oh nonton.
Oh gitu. Emang Kan- anu, pas ada pemutaran film. Kalau jam-jam waktu itu kan ada namanya extra show namanya. Extra show. Saya masih ingat. Oh, iya, Jadi kan iya, jam iya. sebelum jam berapa ya? Jam 1, jam 3, jam 5, jam 7 sampai hafal. Oh gitu ya ya. 1.35 nah itu. Extra Jadi show. itu tapi dari hal-hal itu jadi ya saya bersyukur bisa Ya. bangga bisa sekolah di SMP Negeri 3 dulu, SMP Negeri 4 sekarang. Saya menjadi banyak hal pembelajaran yang sampai sekarang sudah jadi orang tua juga ternyata ya penanaman budi pekerti di SMP Negeri 3 itu luar biasa Pak Dwi. Ya sampai sekarang kalau itu. Ya. Ya sampai sekarang kalau itu. Baik. Sepertinya kok agak serak jenengan. Saking semangatnya iya. nanti kok. Betul. Minum dulu. Oh siap. Ya, minum Wah, dulu. ini minumnya sore-sore dengan minum seperti hangat ya? Oh, hangat. Iya, Mas. Ini teh. Teh apa nih Pak Dwi? Kok enak banget? Iya, saya juga merasakan. Oh, ini Mas. Ini tadi ya. Nggih. dikasih gula apa ya ini namanya ya? Oh, Gula semut. gula sehat. Oh, gula sehat. Namanya gula sehat. Betul. Ya. Ini Mas. Iya. Bukan. Ini boleh artinya nggak apa-apa. Ini sebagai sponsor karena ini yang bikin itu juga alumni SMP 3. Oh iya. Ya, Siap. ya. Luar biasa. Yang pada kesempatan berikutnya kami akan panggil. Ini yang buat itu namanya waktu itu Mbak Susilowati yang Mbak Susilowati. punya Koperasi Serikandi yang membuat gula seperti ini Iya. yang konon sudah sering diekspor ke luar negeri. Makanya enak Mas tadi Mas. Ya. Ya. Rasanya beda. Beda. Iya. Dan apa ya? Manisnya itu bukan kayak manis yang kalau rata-rata gula itu kan manisnya sudah. Kalau ini benar-benar manis yang Ya. ya pas gitu ya. Iya sih, kalau misalnya memang mau bertahan, rasanya memang sebaiknya bisa bawa pulang ya Mas. Oke, sekarang untuk adik-adik kelas Mas. Oh iya. Untuk adik Ya. kelas, Siap. silakan dengan berikan semacam support, Ya. motivasi untuk adik-adik kelas. Baik, Ya. untuk adik-adik saya, adik-adikku tetap belajar terus di SMP Negeri 4 karena SMP Negeri 4 ini tempat yang sangat nyaman untuk belajar. Tentu saja tidak hanya nyaman tetapi di situ budi pekerti, kemudian kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiapkan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Dan tentu saja harus selalu semangat karena kakak-kakakmu di sini selalu siap untuk mensupport kalian semuanya. Saya juga siap sebagai gurunya. Iya, begitu karena bagaimanapun juga sekolah sini itu juga sudah bisa mengeksiskan dirinya. Betul. Di antara beberapa sekolah yang Oh, ya. lain. Iya. Ya, saya Dan- bangga itu. Ya. Dari dulu kan memang selalu bahkan 3 besar ya. Pernah 3 besar, tapi paling tidak 10 besar 10 lah. besar ya? Mesti 10 besar dari sekian 40-an. Iya. Termasuk sudah hebat. Iya. Luar biasa. Ya kita pertahankan itu. Iya. Ya. Ya. Ya, bagaimanapun juga, karena itu kan sekolah you, Ya. sekolah me, Yes. sekolah we, sekolah Ya. kita, dan sekolah untuk semuanya saja. Ya. Demikian obrolan kami dengan Mas Heri Purwanto, Ya. alias Mas Heri Yudhistira, Ya. yang asli rumahnya itu dari Desa Sumongari, tempat lahirnya komponis W.R. W.R. Supratman, yang kesehariannya bekerja, kesibukannya di Hotel MMUGM. Hotel MMUGM. Iya. Oh, yang ada tulisannya MMUGM itu Betul. ya, jenengan ada di sana Iya. ya. Iya, sekali lagi silakan kalau semuanya mempunyai urusan ke sana, hubungi Mas Hari Yudhistira, Dengan senang alumni hati. dari SMP 3 atau SMP 4 sekarang. Oke Mas, kita nyanyikan lagi Boleh, Mas boleh. untuk penutup Mas. Ya. Itu mulai. Sekolahku, sekolah Anda, sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.